Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Walaupun tentu dalam uh, keadaan pembelajaran secara virtual ya. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat, sehingga bisa bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita hingga akhir zaman kelak. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga di mata pelajaran biologi ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak di video ini di channel Sekolah Online. Terima kasih juga Bapak sampaikan kepada Ibu Bapak Guru, anak-anak yang sudah hadir mengikuti pembelajaran ini di luar SMA Negeri 1 Karanganyar ya. Baiklah, tentu sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan sama-sama mengucapkan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang ada di bab 1, yaitu tentang struktur dan fungsi sel. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas yang namanya struktur organel sel. Di pertemuan kedua kemarin, Bapak sudah menugasi kalian untuk menunjukkan bagian-bagian dari organ atau yang disebut organel sel ya, baik itu pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, di dalam sebuah sel itu ada yang namanya bagian-bagian yang menyusun tubuh sel itu sendiri yang disebut sebagai organel sel, baik itu pada sel hewan maupun sel tumbuhan ya. Oke. Nah, sel ini memiliki organel-organel yang bisa melaksanakan fungsi-fungsi tertentu sehingga sel yang ada di dalam tubuh baik yang ada di hewan maupun tumbuhan itu bisa melaksanakan fungsi kehidupannya. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang organel sel yang disebut sebagai membran sel. Nah, membran sel ini fungsinya dia merupakan pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Jadi kalau secara umum bisa dikatakan bahwa membran sel ini adalah dinding sel ya. Jadi pelindung bagian luar dan bagian dalamnya. Oke. Adapun fungsi lain dari membran sel ini yang pertama melindungi bagian sel yang terletak di dalam. Kemudian yang kedua memperkokoh sel, yang ketiga mencegah sel agar tidak pecah. Dan yang keempat menjadi tempat berpindahnya air dan mineral, baik itu dari dalam sel maupun dari luar sel. Nah, ini adalah ilustrasi dari yang namanya membran sel ya. Jadi ada bagian-bagian membran sel yang paling atas adalah membran sel bagian luar. Kemudian yang paling bawah itu membran sel bagian dalam yang berhubungan langsung dengan sitoplasma. Oke, di bagian atas sel itu ada yang namanya protein intrinsik. Kemudian ada glikoprotein, ada glikolipid dan protein ekstrinsik. Kemudian di antara lapisan luar dan lapisan dalam itu ada yang namanya ekor asam lemak. Ya, ekor asam lemak ini terdiri dari struktur yang namanya
kepala bilayer atau yang disebut fosfolipid ya. Jadi kepala bilayer, kemudian di bagian dalamnya ada yang namanya ekor asam lemak. Nah, di antara dua bagian kepala bilayer dan ekor asam lemak itu disebut sebagai fosfolipid. Nah, fosfolipid ini kan ada dua bagian ya, ada bagian luar atau bagian atas dan ada bagian dalam atau bagian bagian dalamnya yang kedua ya. Tadi ada bagian luar dan ini bagian dalam. Nah, kedua bagian ini disebut phospholipid bilayer karena bi itu dua, layer itu bagian atau layar atau yang disebut lapisan. Jadi phospholipid bilayer. Nah, di bagian dalam itu ada protein intrinsik, kemudian ada protein hidrofobik. Nah, di antara keduanya ada bagian hidrofobik. Nah, bagian hidrofobik ini yang ada di antara dua sel yang menghubungkan luar sel dan bagian dalam sel. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian bagian selanjutnya ada yang namanya nukleus. Oke. Nukleus ini merupakan bagian terpenting yang ada di dalam sel karena dia mengatur seluruh aktivitas sel ya. Kenapa demikian? Karena dia memiliki yang namanya gen atau kode genetik atau yang disebut juga memiliki DNA atau RNA. DNA atau RNA ini dia mengatur seluruh aktivitas dari sel itu sendiri ya. Nah, sel ini bentuknya atau nukleus ini bentuknya oval atau bulat ya, berada di bagian tengah-tengah sel. Nah, di dalam nukleus ini ada yang namanya nukleolus atau bagian inti dari inti sel. Kemudian selain itu ada juga benang kromosom. Nah, jadi pada intinya nukleus ini sebagai pusat pengaturan seluruh aktivitas atau kegiatan sel ya. Kemudian ini ilustrasi dari yang namanya nukleus atau inti sel. Nah, nukleus ini bentuknya bulat ya, di bagian paling luar ada selubung nukleus, kemudian setelahnya ada membran luar dan membran dalam. Kemudian di dalam nukleus itu ada kromatin, atau kromatin ini bagian terkecil dari kromosom ya, tapi bentuknya benang. Nah, itu disebut kromatin. Nah, kemudian setelah kromatin ada yang namanya nukleoplasma. Nah, kromatin ini ada di dalam nukleoplasma atau cairan inti ya. Nah, cairan inti yang menyelubungi bagian dalam. Nah, di dalam nukleoplasma ada yang namanya nukleolus atau inti nukleus. Intinya inti nukleus ya. Nah, itu adalah bagian-bagian sel. Nah, di sel ini ada juga bagian luarnya yang berada pada selubung nukleus, itu adalah ribosom. Oke, ribosom ini adalah bagian di dalam sel yang membantu proses pembentukan protein ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada retikulum endoplasma. Oke, retikulum endoplasma ini merupakan benang-benang yang bermuara di inti sel atau di nukleus. Ada dua jenis RE disebutnya atau retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Ya. Ada RE granuler dan RE aglanuler. Oke, RE ini atau retikulum endoplasma ini berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel. Nah, fungsi tersebut ya sangat penting
bagi proses metabolisme yang ada di dalam sel. Nah, fungsi RE kasar itu mengumpulkan protein dari dan ke dalam membran sel. Sedangkan kalau RE halus itu mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserid. Nah, pada RE kasar ini terdapat ribosom dan pada RE halus itu tidak terdapat ribosom. Nah, ini menjadi perbedaan di antara RE kasar dan RE halus ya. Nah, seperti apa strukturnya? Nanti kita lanjut ya di slide selanjutnya. Nah, di retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus itu kalau di RE kasar banyak ribosom yang menempel di permukaan RE ya atau retikulum endoplasma. Kemudian kalau yang ada di RE halus berarti halus itu artinya tidak ada ribosomnya sehingga itu menjadi perbedaan antara RE kasar dan RE halus. Oke, ini bagian menyeluruh dari yang namanya sel. Nah, itu bagian yang ditunjukkan setelah nukleus adalah RE kasar atau RE yang terdapat ribosomnya, retikulum endoplasma kasar. Kemudian setelah RE kasar ada RE halus atau retikulum endoplasma yang tidak terdapat ribosom, ya. Kemudian selanjutnya ada bagian-bagian yang lain yang ada di dalam sel. Nah, selanjutnya ada ribosom. Oke, ribosom ini berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter, yang artinya dia tersebar di seluruh bagian-bagian sel atau hidup sendiri, terpisah ya, di dalam sitoplasma. Nah, ribosom ini berfungsi tadi sebagai tempat sintesis protein atau pembentukan protein ya. Nah, ini adalah contoh dari yang namanya ribosom yang menempel pada RE atau retikulum endoplasma atau bisa juga tersebar di seluruh bagian sel ya atau yang ada di sitoplasma sel. Oke, kemudian organel sel selanjutnya adalah badan Golgi atau disebut juga aparatus Golgi. Nah, badan Golgi ini merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Nah, pada badan Golgi yang ada di tumbuhan itu disebut diktiosom. Nah, badan Golgi ini memiliki fungsi untuk pengeluaran protein sehingga dia membantu proses pembentukan protein yang dibentuk oleh ribosom. Nah, kemudian dibantu proses pengeluarannya atau sekresi proteinnya oleh badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, jadi badan Golgi ini juga disebut sebagai organel sekresi gitu ya. Nah, ini bentuk dari badan Golgi atau aparatus Golgi. Oke, ada bagian sisi trans itu sebagai pengirim. Ada juga cis sebagai penerima. Jadi setelah protein yang dibentuk oleh ribosom itu sudah bisa disalurkan, maka penyalurannya diberikan atau fungsi pengeluarannya diberikan oleh yang namanya badan Golgi. Nah, pertama kali diterima oleh badan Golgi itu diterima pada bagian cis atau bagian penerima. Kemudian terus disalurkan di bagian-bagian yang ada pada badan Golgi, kemudian dikirimkan melalui bagian trans atau pengirim. Oke. Organel selanjutnya yaitu mitokondria. Oke, organel mitokondria ini merupakan organel yang penting pada proses metabolisme yang ada di dalam sel. Ini juga bisa disamakan dengan fungsi yang penting juga yang ada di dalam mitokondria. Nah,
mitokondria ini memiliki membran dalam dan membran luar. Jadi ada dua membran yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau yang disebut sebagai krista. Nah, di dalam mitokondria ini terjadi proses yang namanya respirasi. Nah, jadi proses respirasi ini proses penting bagi aktivitas tubuh karena proses respirasi pada akhirnya akan menghasilkan energi. Sama dengan aktivitas tubuh kita sebagai manusia, aktivitas pentingnya adalah respirasi atau menghasilkan energi. Kalau kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen ini yang kita hirup fungsinya adalah dalam proses pembakaran, ya, pembakaran dari hasil penyerapan bahan-bahan organik, ya, yang ada di dalam tubuh kita, sehingga ketika terjadi pembakaran oleh oleh oksigen terhadap nutrisi yang sudah dicerna, maka terbentuklah yang namanya energi, gitu ya. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse, ya. Jadi rumahnya energi, ya, kekuatan rumah atau rumah penghasil energi atau bagian penghasil energi. Oke, ini adalah bentuk dari yang namanya mitokondria. Oke, jadi yang sudah disebutkan bahwa mitokondria ini bentuknya ada berlekuk-lekuk yang disebut sebagai krista. Ya, nah krista ini merupakan bagian dalamnya, ada juga selubung bagian luarnya. Jadi ada dua membran, gitu ya. Ada membran bagian luar, ada membran bagian dalam. Oke, ada di antara dua membran itu ada yang disebut ruang antar membran. Ruang antar membran itu berarti ada ruangan di antara dua membran luar dan membran dalam, gitu ya. Jadi seperti ini bentuk dari mitokondria. Kemudian organel selanjutnya yaitu lisosom. Kayak lisosom ini merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal. Jadi hanya satu membran yang mengandung enzim pencernaan. Jadi setelah membran yang ada pada bagian luar itu langsung menuju bagian utamanya yang di dalamnya terdiri atas enzim pencernaan. Nah, dari adanya enzim pencernaan ini tentu fungsinya merupakan bagian organel yang dapat mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Jadi lisosom ini berfungsi sebagai bagian organel sel yang bisa mencerna, baik itu terdapat organel yang rusak kemudian harus dibersihkan, gitu ya, ataupun ada bagian-bagian yang berbahaya atau bagian organ yang masuk dari luar sel sehingga bisa mengganggu aktivitas metabolisme yang ada di dalam sel. Nah, ini lisosom fungsinya untuk menghancurkan zat asing tersebut, gitu ya. Oke, pada bagian ini atau pada pertemuan saat ini kita sudah di penghujung penjelasan Bapak. Ada bagian-bagian lain yang masih harus kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai dengan bagian lisosom. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh anak-anak Bapak atau Bapak Ibu yang mampir ke channel ini bisa langsung menanyakan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi Bapak, ya, jika anak-anak Bapak mengetahui nomor WhatsApp Bapak, ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran
dengan Bapak sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat dan membuka wawasan mengenai materi biologi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.